Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sama kebajikan Shalom. Pertama-tama, puji cita syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa merasakan nikmat jasmani dan rohani dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya. Selawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan juga kita semua sebagai umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir yaumul nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun sering kita abaikan, yaitu adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Rizka Ramania. Saya berusia 19 tahun. Saya berasal dari Jakarta. Saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Topik yang ingin saya bahas adalah fenomena perubahan dalam cara berbicara anak muda yang semakin mengutamakan istilah gaul, singkatan, dan penggabungan bahasa asing dalam interaksi sehari-hari, baik dalam kehidupan nyata maupun di platform digital. Fenomena ini bukan hanya sekedar mode, tetapi juga telah berkontribusi pada pembentukan identitas baru bagi generasi muda. Bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi lambang persatuan dan kebanggaan bangsa, kini sering dianggap kurang ekspresif atau bahkan sebagian anak muda di media sosial. Kita dapat mengamati betapa cepatnya istilah-istilah baru muncul dan bagaimana bahasa Indonesia formal perlahan mulai tergantikan oleh bentuk bahasa yang lebih santai dan tidak formal. Situasi penggunaan bahasa Indonesia saat ini di kalangan anak muda sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital dan derasnya arus globalisasi. Remaja dan mahasiswa sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tertulis di media sosial atau aplikasi di platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar teman-teman ataupun orang lain menggunakan kata-kata seperti gaje, gua, lu, gabut, gemoy, dan mager, bahkan sering pula mencampurkan istilah asing seperti random update atau deadline dalam percakapan tersebut. Meskipun bahasa Indonesia masih digunakan, seringkali istilah asing dicampurkan atau disingkat sehingga bisa jadi sulit dipahami oleh generasi yang lebih tua atau kelompok di luar tersebut. Hal ini mencerminkan adanya perubahan nilai dan fungsi bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Yang awalnya berperan sebagai alat pemersatu, kini lebih berfungsi sebagai penanda identitas dari sebuah kelompok atau komunitas tersebut. Di media sosial, gaya bahasa yang digunakan cenderung santai, penuh singkatan, dan seringkali tidak mengikuti kaidah tata bahasa yang benar, atau bahkan dalam situasi formal seperti diskusi kelas atau presentasi, tidak jarang ditemukan penggunaan istilah gaul yang sebenarnya kurang tepat. Akibatnya, kemampuan anak muda dalam menggunakan bahasa Indonesia secara formal semakin menurun, baik dalam menulis maupun berbicara. Dari fenomena ini muncul sejumlah isu yang harus diperhatikan. Salah satunya yang paling mencolok adalah penurunan kemampuan anak muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam konteks formal atau akademik. Banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam menulis esai, surat resmi, atau berbicara di pertemuan formal yang karena terbiasanya menggunakan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Selain itu, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan juga menimbulkan kesenjangan komunikasi antar generasi karena istilah-istilah baru yang dipakai anak muda seringkali tidak dipahami oleh orang tua atau pendidik. Lebih jauh lagi, jika tren ini dibiarkan, keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bisa semakin berkurang dan generasi muda akan kehilangan rasa bangga terhadap bahasanya sendiri. Dampak dari permasalahan ini sangat luas dan rumit di masa mendatang. Jika penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menurun, kita akan menghadapi tantangan besar di berbagai aspek kehidupan kita. Dalam aspek politik, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia akan memperlemah persatuan bangsa dan meningkatkan potensi perpecahan identitas. Dalam bidang ekonomi, produk-produk lokal bisa kehilangan daya saing jika tidak didukung oleh kekuatan bahasa nasional.
dalam dunia pendidikan, kemampuan literasi generasi muda akan menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif kebudayaan, nilai-nilai berharga yang terkandung dalam bahasa Indonesia dapat hilang. Dan generasi muda akan semakin menjauh dari akar budaya mereka sendiri. Namun jika dikelola dengan bijaksana, kreativitas anak muda dalam menggunakan bahasa dapat menambah kosakata dan membuat bahasa Indonesia semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk menciptakan efek positif dan mencegah efek negatif, pemerintah dan masyarakat mesti mengambil tindakan nyata. Pemerintah bisa memperkuat kebijakan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik di tempat umum, media, dan lembaga pendidikan. Selain itu, pembaruan kurikulum harus dilakukan dengan meningkatkan pentingnya literasi bahasa Indonesia, serta membentuk sikap berbahasa yang baik di kalangan generasi muda. Masyarakat, terutama orang tua dan pengajar, perlu menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia, serta mengajarkan anak-anak untuk membedakan antara konteks bahasa formal dan informal. Kerjasama dengan komunitas kreatif dan influencer muda juga sangat diperlukan, sehingga bahasa Indonesia dapat disajikan dengan cara yang menarik dan membanggakan di pandangan generasi muda. Sebagai duta bahasa Indonesia, saya akan melaksanakan program Bahasa Indonesia, Bahasa Kita Semua. Program ini bertujuan untuk mengajak anak muda untuk menciptakan konten kreatif di platform media sosial menggunakan bahasa Indonesia yang menarik, relevan, dan tetap mengikuti aturan sesuai kaidah bahasa. Selain itu, saya akan menyelenggarakan kelas daring dan luring mengenai literasi digital serta komunikasi efektif, serta lomba menulis dan berbicara yang mendorong anak-anak muda untuk menuangkan ide-ide mereka dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di samping itu, saya juga akan mendukung pembentukan kelompok sahabat bahasa di setiap sekolah dan universitas sebagai wadah untuk berdiskusi dan berbagi inspirasi mengenai pentingnya melestarikan bahasa Indonesia di zamannya semakin global ini. Di akhir, mari kita jagalah dan lestarikanlah bahasa Indonesia dengan metode yang kreatif dan adaptif. Jadikanlah bahasa Indonesia bukan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang kebangsaan dan kekuatan bangsa. Salam penuh semangat, mari kita semua bahasa Indonesia inovatif, adaptif, dan selalu relevan. Kebanggaan semua, lindungi dan lestarikan bahasa kita untuk masa depan Indonesia yang cemerlang dan menuju Indonesia emas tahun 2045. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.